Pemirsa, wacana kepala daerah dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan perlu ada evaluasi dalam sistem politik Indonesia termasuk penyelenggaraan pilkada. Pernyataan Presiden Prabowo menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Wacana pemilihan kepala daerah pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD mencuat ke publik setelah pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada puncak hari ulang tahun Partai Golkar. Prabowo Subianto menyatakan perlu ada evaluasi dalam sistem politik di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Karena ongkos politik di Indonesia sangat mahal, Prabowo mengusulkan agar pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan wali kota atau bupati dipilih DPRD masing-masing daerah. Kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendukung usulan itu, tetapi harus ada evaluasi pada pelaksanaan pilkada tahun ini. Saya itu bagus dalam arti untuk mengevaluasi lagi apakah harus kembali ke DPR atau tidak, kita bicara, tapi harus evaluasi karena yang sekarang ini selain mahal juga jorok yang sekarang terjadi ini. Oleh sebab itu, dan dulu kan sudah pernah disetujui, lalu Pak SBY hanya 2 hari berlaku, dicabut lagi oleh Pak SBY. Ingat tahun 2014 itu ada undang-undang nomor 22 tahun 2014 tentang pilkada, dikeluarkan tanggal 29 September, tetapi pada tanggal 2 Oktober dicabut lagi, hanya 2 hari. Karena pertimbangan politik yang panas pada waktu itu. Kalau sekarang mau didiskusikan lagi, ya diskusikan aja. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengungkap partai tak mau terburu-buru soal usulan kepala daerah dipilih DPRD. Sampai saat ini, Deddy menegaskan PDI Perjuangan menganut prinsip kepala daerah dipilih oleh rakyat. Saya kira kami di PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru. Yang pasti kami menganut prinsip kedaulatan rakyat adalah prinsip paling utama dalam pemilu. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Dan kedaulatan rakyat itu dikejawantahkan melalui pemilu langsung. Soal biaya mahal, pilkada berbiaya mahal, itu karena hilangnya moral, etika, dan keserakahan yang ingin mengangkahi peraturan dan perundang-undangan. Itu yang membuat biaya mahal. Jadi jangan hanya menyalahkan rakyat biaya mahal, karena yang menyaburkan uang itu kan memang dari elit politik sendiri. Pengamat pemilu Titi Anggraini menyarankan harusnya pemerintah fokus menata konsolidasi demokrasi tanpa harus membuat narasi yang kontroversi seperti mengembalikan pilkada ke DPRD. Jadi dinamika yang bisa menimbulkan kontroversi
bagi kepemimpinan Pak Prabowo ini sebenarnya harus dihindari. Karena kenapa? Prioritasnya mestinya adalah bagaimana merealisasikan program pembangunan, justru memperkuat konsolidasi demokrasi, evaluasinya setuju, tapi kemudian daerah-daerah yang sudah menunjukkan kematangan berdemokrasi itu mestinya juga tidak boleh diabaikan. Dan adanya keterputusan antara aspirasi elit dan publik juga harus menjadi pertimbangan. Dan saya ingat betul nih, Gerindra ini tahun 2014 itu adalah pendukung pilkada langsung. Gerindra juga adalah pendukung penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Ketika penyusunan Undang-Undang 7 2017 itu masuk kelompok yang menolak adanya ambang batas pencalonan presiden. Jadi mudah-mudahan konsistensi itu tetap terjaga. Usulan kepala daerah dikembalikan pemilihannya melalui DPRD mencuat usai gelaran Pilkada 2024. Wacana ini nanti akan dibahas khusus dengan semua partai politik. Tim TV One mengabarkan.